Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kita lihat saja ini, Hakim MK dengan dissenting opinion di sengketa Pilpres terancam terdepak. Wah, ini gimana coba bayangkan begitu kan ya? Karena hanya beda pendapat ya, untuk menegakkan keadilan di situ begitu, masa mau didepak, masa mau diganti di situ ya? Masa mau dikudeta? Ini jangan-jangan ini gimana coba bangsa kita, rakyat Indonesia yang ada saat ini begitu. Jadi saya kira ya dissenting opinion itu sudah layak, sudah biasa begitu kan ya. Karena dengan adanya beda pendapat, saya kira tidak ada masalah begitu. Seperti Pilpres kemarin, beda pendapat, ada 3 hakim di situ yang kemudian ya dissenting opinion atau berbeda pendapat, yang kemudian ini akan terancam didepak. Ya menurut saya pribadi agak gimana begitu kan ya. Nampaknya sudah mulai dipreteli orang-orang yang kemudian tidak mendukung mereka ya. Orang-orang yang kemudian tidak tidak setuju begitu kan, lalu kemudian mau didepak dan sebagainya. Ini kan ngaco begitu kan ya. Jangan biarkan orang-orang hebat, orang-orang jujur di situ begitu kan sendirian. Saya kira seperti itu. Jadi artinya apa? Artinya kan ini kan pasti ada ancaman lagi begitu kan ya. Seperti contoh misalnya sengketa dari daerah ya, pilkada daerah dibawa ke Mahkamah Konstitusi misalnya. Ya, karena ada dissenting opinion 3 baru saja begitu kan. 3 orang 3 hari hakim aja itu sudah akan menjadi ancaman besar bagi mereka begitu ya. Ini kan demi keadilan sebenarnya, demi menegakkan keadilan di situ begitu. Kalau toh pada hakikatnya yang dimainkan adalah narasi-narasi yang kemudian hanya mendukung pendukung begitu kan, saya kira agak gimana begitu. Ini kalau memang ini benar, jelas ada nuansa-nuansa semuanya bisa dipreteli begitu. Ya tunggu saja Pak Prabowo apakah ini akan menjadi kekuatan di situ begitu atau bagaimana begitu. Tapi yang jelas bagi kami adalah ada fatalan begitu ketika mereka melakukan ya atau kesepakatan dari dissenting opinion itu yang justru menurut saya pribadi mencari keadilan kepada rakyat. Artinya yang dikehendaki rakyat apa begitu kan ya. Melalui dissenting opinion itu justru ada kompakan, ada ketidakstabilan ya ketika memutuskan perkara di situ begitu. Walaupun bersifat mutlak, tapi nampaknya dari 3 hakim ini sudah jelas mereka begitu kan ya. Mereka akan menolak mengabulkan begitu. Ini Jakarta, 3 hakim konstitusi yaitu Saldi Isra, Eni Nurbaningsih dan Suhartoyo terancam didepak dari jabatan usai DPR dan pemerintah setuju untuk mengesahkan rencana undang-undang RUU tentang perubahan keempat undang-undang nomor 24 2023 tentang Mahkamah Konstitusi MK dalam rapat paripurna terdekat. 2 dari 3 hakim konstitusi tersebut yaitu Saldi Isra, Eni Nurbaningsih merupakan sosok yang punya dissenting opinion alias perbedaan pendapat dalam petugasan sengketa Pilpres 2024. Ini gimana begitu, saya bacanya agak geri di situ begitu kan. Kalau semua orang dipreteli wah. Ini gimana, agak ngaco begitu. Saldi dan Eni merasa seharusnya MK tidak menolak jumlah permohonan paslon Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo yang salah satunya untuk melakukan Pilpres ulang. Bahkan ya masa depan mereka terancam karena dalam pasal 87 huruf A Undang-Undang MK mengatur bahwa hakim konstitusi yang sudah menjabat 5-10 tahun baru melanjutkan jabatannya sampai dengan 10 tahun apabila disetujui lembaga pengusul. Dalam hal ini ada 3 hakim konstitusi yang akan terdampak yaitu Saldi Isra, Nurbaningsih dan Suhartoyo. Ini gimana begitu, bisa terancam, mereka bisa dirubah begitu, bisa diganti begitu kan ya. Nampaknya hakim-hakim atau undang-undang yang ada di Indonesia saat ini ya saling sandra, satunya ada undang-undang ini, satunya saling sandra sana sini begitu kan. Ini kan gimana begitu kan ya, aneh di situ begitu. Kapan mau maju bangsa kita begitu? Ini kan turun-temurun undang-undang seperti itu begitu ya. Ini harus diperbaiki oleh DPR. Ketiganya sudah menjabat lebih dari 5 tahun namun ya belum mencapai 10 tahun. Oleh sebab itu ingin melanjutkan jabatannya hingga 10 tahun maka harus melalui persetujuan lembaga pengusulan lagi. Saldi dan Eni merupakan hakim konstitusi yang diusulkan oleh Presiden sementara Suhartoyo diusulkan oleh Mahkamah Agung MA.
Sebagai informasi sebelumnya, pembahasan RUU MK menuai polemik. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pemerintahan masih keberatan dengan sejumlah isi revisi Undang-Undang MK. Salah satu poin keberatan terkait aturan peradilan masa jabatan hakim konstitusi. Mahfud menyatakan seharusnya aturan peliharaan masa jabatan itu tidak merugikan pihak yang terdampak pada aturan itu. Meski demikian, RUU MK yang akan disahkan DPR malah merugikan sejumlah hakim konstitusi yang masih menjabat. Pergantian Mahfud yaitu Tadi Janjanto dalam rapat dengan Komisi 3 pada hari Senin kemarin yang menyatakan pemerintah telah menyetujui RUU MK untuk disahkan dalam rapat paripurna. Artinya RUU MK tidak disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna. Lantas bagaimana begitu? Jadi nampaknya muter lagi begitu kan ya kepada kepada undang-undang sebelumnya. Jadi saya kira ganti pemimpin, ganti anggota legislatif, ganti MK, mereka akan kembali kepada undang-undang yang lama, begitu kan? Ya, ganti lagi. Ya beberapa kali direvisi sini, direvisi sana sini begitu kan? Tapi pada ujung-ujungnya seperti itu begitu. Nah, saya kira saat ini feeling saya ya ada ketidakberesan dalam bangsa kita. Siapapun presidennya kalau sandra menyandra, saya kira tidak akan beres. Kecuali Prabowo ya benar-benar berantas semua ya, yang kemudian tidak, yang seharusnya tidak yang tidak pro terhadap rakyat ya, ini harus diberantas begitu kan ya, undang-undang seperti itu. Kalau salah mereka salah, kalau benar ya benar. Misalnya kasus ada pencurian ya, kasus yang ini karena anaknya pejabat ya, mereka dilindungi misalnya begitu kan. Anda tidak boleh seperti itu begitu. Kalau bisa siapapun yang menghalangi terkait dengan penegak hukum, menghalangi terkait dengan kasus-kasus yang ada, ini harus dipenjara secepatnya begitu kan ya. Ya seperti para lawyer-lawyer yang kemudian salah dibela sana sini begitu. Ini harus menjadi tantangan ke depan. Jadi artinya apa? Artinya bahwa apa yang terjadi saat ini benar-benar ada nuansa-nuansa seolah-olah bersifat politis semua. Ya, budaya Indonesia itu kan seperti itu, memenangkan diri sendiri ya. Undang-undang ini, undang-undang itu banyak mereka lakukan yang tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan undang-undang itu, bertentangan dengan undang-undang ini dan sebagainya. Lihat saja Pak Mahfud sudah mengkritisi hari ini begitu kan ya. Tapi nampaknya saya kira ya semuanya kan tergantung pada kesepakatan mereka. Tapi sudah terlihat kok begitu kan ya, kesepakatan mereka seperti apa? Apakah mereka bersifat politis atau bagaimana? Oke, yang mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.